Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Safira Wahiningrum. I want to explain to you guys about clauses. Clauses consist of a subject and a predicate, but doesn't stand alone. Jadi, clause merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam clause harus ada subjek dan predikat. Subjek di sini sebagai seseorang sedang melakukan predikat. Predikat merupakan verb, kata kerja. Clause dalam bahasa Inggris terbagi menjadi dua macam, yaitu main clause atau sering kita sebut dengan independent clause, dan juga subordinate clause atau dependent clause. Main clause atau independent clause merupakan main clause atau independent clause. Dari namanya saja sudah sangat jelas, independent, mandiri. Jadi makna dari independent sendiri main clause atau independent clause. Dari namanya sendiri sudah jelas independent, yang berarti mandiri dan dapat berdiri sendiri. Jadi makna dari independent clause yaitu sebuah clause yang dapat berdiri sendiri atau tidak membutuhkan tambahan dari clause lainnya. Karena kenapa independent clause ini dapat berdiri sendiri? Kenapa clause-nya dapat berdiri sendiri, tidak memerlukan atau membutuhkan tambahan dari clause lainnya? Itu dikarenakan clause ini, makna dari clause ini sudah utuh, sudah dapat kita pahami. Contoh dari independent clause yaitu she comes to library. She comes to library. Dia datang ke perpustakaan. She sebagai subjek, sebagai verb. Gitu. Jadi kayak sudah dia datang ke perpustakaan. Yang kedua ada subordinate atau dependent clause. Jika independent clause dapat berdiri sendiri, sedangkan dependent clause itu merupakan clause yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi clause ini harus ditambahkan dengan independent clause agar menjadi atau agar kita dapat memahami makna dari apa yang dimaksud dari dependent clause, kalimat dari dependent clause tersebut. Contoh dari dependent clause: because she needs many reference. Because she needs many reference. Karena dia membutuhkan banyak referensi. Arti dari kalimat clause tersebut sangat menggantung, sangat ambigu. Kita tidak tahu kenapa dia tiba-tiba karena dia membutuhkan banyak referensi. Kenapanya ataupun bagaimana? Arti dari kalimat di sini sangat menggantung. Dikarenakan ada kata because. Nah, because di sini merupakan subordinate conjunction. Nah, because di sini merupakan subordinate conjunction yang merupakan ciri dari dependent clause. Jadi dependent clause itu mempunyai ciri ada subconjunction. Nah, agar kalimat dari dependent clause ini dapat kita pahami, kita harus menambahkan main clause. Contoh kalimat dependent clause jika ditambah dengan main clause. She comes to library because she needs reference. Dia datang ke perpustakaan karena membutuhkan banyak referensi. Jadi sudah dia datang ke perpustakaan karena membutuhkan banyak referensi. She comes to library itu sebagai independent clause. Because she needs many reference itu dependent clause. Jadi maknanya dia datang ke perpustakaan karena dia membutuhkan banyak referensi. Jadi sudah komplit utuh. Jadi kita dapat memahami dari arti kalimat tersebut. Dia datang ke perpustakaan karena dia membutuhkan banyak referensi. Macam-macam dependent clause, ada noun clause, adverb clause, dan juga ada adjective clause. Sekian penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.